Selamat pagi. Kita mendengar renungan hari ini, Rabu 7 Juni 2023, Distrik 29 Deli Serdang. Kita berdoa. Anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini yaitu dari Yehezkiel 18 ayat 21. Demikian bunyinya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi, pastilah kita pernah mendengar lagu Amazing Grace. Satu nyanyian pujian yang sangat powerful dan sudah terkenal di seluruh dunia. Pengarangnya adalah John Newton. Dia dibesarkan dalam sebuah rumah tangga yang baik di Inggris. Tetapi dia meninggalkan kediamannya, lalu menjadi pelaut. Kehidupannya menjadi pelaut segera menyebabkan dia meninggalkan iman Kristennya dan berbalik ke cara hidup yang duniawi. Dia tidak mau ke gereja dan semua ajaran yang pernah diberikan kepadanya ditolaknya. Akhirnya dia tenggelam dalam kebejatan moral yang sangat dalam dengan menjadi seorang pedagang budak. Setelah bertahun-tahun, akhirnya dia rindu kembali ke Inggris. Di tengah perjalanan, kapalnya ditimpa badai yang sangat besar dan hampir tenggelam. Pengalaman tersebut meyakinkan Newton bahwa Allah dengan bermurah hati memberikannya mukjizat, yaitu menyelamatkan dirinya. Sehingga ketika dia ke rumah, dia pun kembali pergi ke gereja dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dari semua pengalamannya itu, dia mengarang lagu Amazing Grace. John Newton, manusia yang bisa dikatakan sangat bejat, akhirnya setelah menerima anugerah Tuhan, dia berubah. Saudara yang dikasihi, demikianlah firman Tuhan menyerukan kepada kita, supaya bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan kembali ke jalan yang benar, supaya ia memperoleh hidup. Firman ini sudah diajarkan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah menghendaki agar manusia itu kembali meninggalkan hidup yang lama dan masuk kepada hidup yang baru. Dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 11 ayatnya bagian A dikatakan, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Itulah yang menjadi seruan sepanjang zaman di dalam kehidupan kita ini. Tetapi dalam kitab Yehezkiel ini, Allah sangat menentang perlakuan umatnya itu. Dosa, yaitu penyembahan berhala, perzinahan, ketidakadilan, dan pemerasan serta kecurangan senantiasa merajalela dalam kehidupannya. Tetapi dalam seruan Nabi Yehezkiel supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu Allah menjanjikan keselamatan bagi semua orang fasik
supaya mereka memilih dan meninggalkan dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Saudara yang dikasihi, kejahatan manusia dari dahulu bahkan sekarang selalu merajalela. Dan itulah yang membuat manusia itu semakin jauh dari Tuhan Allah dan membuat mereka dalam kehidupan kematian di dalam kerohanian. Bagaimanakah kita menyikapi ketika kita diperhadapkan dengan situasi demikian? Marilah melalui janji keselamatan yang diberikan oleh nats firman Tuhan ini dengan mengatakan, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapannya, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Kita akan memperoleh hidup di dalam keselamatan yang sudah dianugerah Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini yang mengawali kehidupan kita untuk melangkahkan segala aktivitas ketika kita menjalani hari-hari hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.